Selamat sore, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Umam Hidayat. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 17 sore ini dari berita Komisi 5 DPR RI menyoroti lambannya proyek pelebaran Bandara Sultan Hasanuddin yang belum selesai sampai saat ini. Pemerintah diminta selektif dalam memberikan pekerjaan pada suatu badan atau perusahaan sehingga target pelaksanaannya sesuai target. Komisi 5 DPR RI menyoroti molornya proyek pelebaran Bandara Sultan Hasanuddin yang belum selesai sampai saat ini. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, bahkan secara tegas menyatakan bahwa Angkasa Pura I untuk tidak segan memutus kontrak PT Wika apabila tidak mampu menyelesaikan proyek tersebut. Andi Iwan juga mempertanyakan keputusan dilakukannya andendum untuk ketiga kalinya terhadap proyek pelebaran Bandara Hasanuddin. Bahkan menurutnya masih banyak pihak kontraktor lain yang dinilai cukup capable untuk mampu menyelesaikan proyek pelebaran Bandara Sultan Hasanuddin. Sebaiknya mengambil langkah tegas untuk melakukan pemutusan kontrak dengan Wika. Saya kira masih banyak rekanan-rekanan lain yang cukup capable untuk mampu menyelesaikan penyelesaian Bandara Sultan Hasanuddin ini. Tentunya ini bukan barang baru, kita sudah menyampaikan sejak tahun 2021, 2022, dan alhamdulillah sekarang 2023 Desember, ini masih belum ada perkembangan apa-apa. Olehnya itu kami meminta kepada Angkasa Pura untuk benar-benar mengambil langkah-langkah konkret agar supaya bandara ini betul-betul dapat terselesaikan. Selain itu, anggota Komisi 5 DPR RI Anwar Hafid meminta pemerintah harus lebih selektif dalam memberikan pekerjaan pada suatu badan atau perusahaan sehingga hal yang sama tidak terjadi pada proyek yang lain. Jadi ini menurut saya ini salah satu perhatian penting bagi pemerintah bahwa ke depan ini tidak boleh lagi terjadi, karena ini merugikan masyarakat sesungguhnya, sangat merugikan. Kenapa? Karena harusnya lebih cepat digunakan, tapi karena keterlambatan, mungkin karena alasan profesionalisme dan sebagainya, sehingga ini bisa terjadi. Koko Inugroho, TVR Parlemen, melaporkan. Informasi selanjutnya dari Komisi 9 DPR RI yang berupaya memperkuat anggaran untuk mengoptimalkan alat-alat dan juga fasilitas kesehatan di Sulawesi Utara melalui pengadaan alat pendeteksian penyakit tidak menular. Komisi 9 DPR RI mendorong ketersediaan alat-alat kesehatan serta optimalisasi layanan kesehatan di setiap rumah sakit umum di Provinsi Sulawesi Utara. Dalam kunjungan kerja Komisi 9 ke Manado, Sulawesi Utara, anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo mengatakan perlu adanya kerjasama yang baik antara Dinas Kesehatan dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk mewujudkan optimalisasi dalam pelayanan terhadap masyarakat. Rahmat Handoyo menambahkan Komisi 9 DPR RI akan memperkuat anggaran untuk mengoptimalkan alat-alat dan fasilitas kesehatan di Sulawesi Utara, salah satunya pengadaan alat pendeteksian penyakit tidak menular. Nah, bagaimana itu kita dioptimalkan? Kita minta tolong kepada dinas terkait dalam dinas kesehatan di Sulawesi Utara agar bisa mengoptimalkan kerjasama dengan dinas-dinas kesehatan kota dan kabupaten agar puskesmas, kemudian klinik-klinik termasuk posyandu itu mengoptimalkan bahan atau alat yang sudah dikirim dari pemerintah pusat kepada masyarakat. Agar apa? Biar kita bisa mencegah deteksi dini penyakit-penyakit yang muncul di masyarakat. Ya, kami juga mendengar bahwa alat-alat kesehatan yang dari sisi medis, mereka juga menyampaikan kepada Komisi 9 agar itu bisa dilengkapi, kemudian juga bisa diperkuat dari sisi anggaran dari pusat. Kita akan dorong. Jadi itulah salah satu fungsi utama kami adalah agar kita mendapat informasi alat-alat kesehatan apa yang menjadi kebutuhan dari Sulawesi Utara di bidang medis, ya itu kita perkuat. Salah satunya adalah ya alat deteksi dini, kemudian alat-alat yang untuk analisa penyakit-penyakit tertentu, saya kira perlu kita dorong untuk bisa kita perkuat di Sulawesi Utara. Domingus Titi Heru, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, berita selanjutnya mengenai Kepala Badan Keahlian DPR RI, Innocentius Samsul, yang menyampaikan bahwa perubahan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dirasa penting, khususnya terkait dengan penegakan hukum dalam menghadapi gejolak dinamika pasar dan juga perkembangan zaman.
Kepala Badan Keahlian DPR RI, Innocentius Samsul, menyampaikan bahwa perubahan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dirasa penting, khususnya terkait dengan penegakan hukum dalam menghadapi gejolak dinamika pasar dan perkembangan zaman yang sudah semestinya sejalan dengan hukum perlindungan konsumen. Hal itu disampaikan Innocentius dalam Focus Group Discussion dan penandatanganan MOU yang diselenggarakan Universitas Katolik Dharma Cendika Surabaya. Ia mengatakan diskusi ini menjadi penting karena terdapat dua aspek dalam menyusun naskah akademik dan rancangan undang-undang, yaitu dari segi mekanisme dan segi substansi. Sehingga undang-undang ini jangan sampai ketinggalan dengan perkembangan hukum, baik dalam konteks harmonisasi dengan aturan yang ada di kita, maupun dengan kebutuhan perlindungan konsumen yang baru mutakhir, misalnya soal digital ya, dengan ada e-commerce dan sebagainya, jasa ya, lintas negara dan sebagainya, soal bentuk tanggung jawab, soal kelembagaan yang dianggap lebih bisa efektif ya dalam penegakan hukum. Saya kira kita akan benahi. Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Jawa Timur, Muhammad Said Sutomo, mendukung dilakukannya revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai wujud hadirnya kepastian perlindungan konsumen baik secara preventif maupun represif. Concern untuk mendukung satu perubahan, satu amandemen Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini terutama dalam rangka penyelesaian sengketa konsumen melalui sistem online dispute resolution yang kita singkat sebagai ODR. Bagaimana penyelesaian sengketa konsumen itu bisa. Vincent Aldi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemerintah memprediksi akan terjadi potensi pergerakan masyarakat periode Nataru yang menyebar ke berbagai wilayah tujuan antara lain Denpasar, Makassar, Surabaya, dan Medan. Peningkatan mobilitas masyarakat di akhir tahun harus diimbangi dengan keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran pemudik yang menjadi prioritas utama pemerintah. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Kembali di TVR 17. Guna memastikan libur Nataru berjalan aman, DPR RI melaksanakan fungsi pengawasan, salah satunya yaitu melakukan peninjauan terhadap angkutan di berbagai provinsi, baik angkutan di sektor darat, laut, udara, serta perkeretaapian. Libur Nataru merupakan agenda nasional tahunan yang mesti dipersiapkan dengan baik. Evaluasi soal kelayakan moda transportasi, kemacetan, infrastruktur, bahkan perakiraan cuaca harus segera diperbaiki. DPR RI dan masyarakat berharap
para pemangku kepentingan bersama-sama memberikan perhatian khusus terutama untuk kenyamanan masyarakat dalam liburan Natal 2023 dan juga Tahun Baru 2024. Baik dari sektor transportasi, ketersediaan pangan, dan juga bencana alam. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Pemerintah memprediksi akan terjadi potensi pergerakan masyarakat periode Natal dan Tahun Baru 2023 sebesar 39,83% atau 107 juta masyarakat. Jumlah tersebut menyebar ke berbagai wilayah tujuan, antara lain Denpasar, Makassar, Surabaya, dan Medan. Dengan meningkatnya mobilitas masyarakat di akhir tahun, keselamatan dan kenyamanan, serta kelancaran pemudik harus menjadi prioritas utama pemerintah. Karena kemacetan dan terganggunya keselamatan bagi para pengendara lalu lintas pasti terjadi. Guna memastikan libur Nataru berjalan aman, DPR RI melaksanakan fungsi pengawasan, meninjau angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di berbagai provinsi. Utamanya terkait kesiapan penyelenggara angkutan di sektor darat, laut, udara, serta perkereta-apian. Kita pada hari ini mengadakan kunjungan reses komisi ke salah satunya adalah Provinsi Sumatera Utara, tepatnya Kota Medan. Kenapa? Karena Medan salah satu kota tujuan di mana setiap kali liburan, baik itu liburan Ramadan, Lebaran, maupun liburan Nataru, itu jumlah penumpangnya cukup banyak, baik itu di setiap bandara maupun di pelabuhan ataupun di terminal-terminal bis. Dan alhamdulillah tadi disampaikan kepada kita persiapan yang sudah dilakukan oleh para operator tadi saya kira cukup baik, dan tentu kita berharap agar persiapan yang cukup baik ini tetap terus bisa dipertahankan sehingga masyarakat yang akan mengadakan liburan itu merasa nyaman. Itu tujuannya. Liburan Natal dan Tahun Baru merupakan agenda nasional tahunan yang mesti dipersiapkan dengan baik. Selain itu, untuk antisipasi kemacetan akibat bencana atau kepadatan di sejumlah ruas jalan tol, pemerintah diminta membuat skema pengalihan arus lalu lintas dengan tetap memperhatikan kesiapan serta keamanan jalur alternatif tersebut. Ada beberapa hal yang memang harus didalami, misalnya dia menentukan bahwa ada peta titik-titik tertentu yang rawan bencana banjir atau bencana longsor. Ini kan perlu ada skenario pengalihan arus lalu lintas. Pengalihan arus lalu lintas itu akan memakai jalan provinsi ataukah jalan kabupaten atau mungkin malah jalan poros desa. Apakah kondisinya sudah siap jalan status jalan tersebut ataukah tidak? Apakah sudah pernah ada simulasi atau belum? Itu. Ini perlu ada satu pematangan persiapan. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, masyarakat juga dihadapkan dengan kenaikan harga bahan pokok, mulai dari beras, telur, gula, hingga cabai. Walaupun kenaikan harga selalu terjadi ketika momen tertentu, namun hal ini harus menjadi perhatian pemerintah. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban akibat adanya oknum-oknum yang memainkan harga pasar serta menimbun bahan pangan. Waktunya kan tidak lama lagi nih, kan sudah masuk bulan Desember ini. Semua stok yang disiapkan nih harus betul dikendalikan dengan baik. Kalau bila perlu harus operasi pasar. Jadi sehingga kebutuhan-kebutuhan pokok yang di pasar ini tidak lagi hilang. Kenapa? Karena banyak permainan-permainan menjelang hari-hari besar ini. Nah, tentu permainan ini juga pemerintah harus tindak tegas. Siapapun yang menumpuk ataupun dalam semua kebutuhan lah, kita harapkan nih kalau bila perlu ya memang harus tindak tegas ya, proses hukum, sehingga tidak ada coba-coba main di saat
masyarakat membutuhkan. Tentunya DPR dan masyarakat berharap para pemangku kepentingan bersama-sama memberikan perhatian khusus terutama untuk kenyamanan masyarakat dalam liburan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Baik dari sektor transportasi, ketersediaan pangan, hingga bencana alam. Jangan sampai kegiatan tahunan tidak dipersiapkan dengan baik. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, negara Cina saat ini tengah bergulat dengan lonjakan kasus pneumonia yang menyerang anak-anak. Wabah ini memberikan tekanan besar pada sistem layanan kesehatan Cina dan karena keterbatasan fasilitas dan juga tenaga kesehatan. Saksikan informasi selengkapnya, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Warga sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17, merebaknya wabah pneumonia misterius di Cina baru-baru ini yang didominasi menyerang anak-anak menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Kurniasih Mufidayati menyatakan Komisi 9 DPR RI telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk melakukan langkah-langkah antisipasi dini terhadap kasus pneumonia misterius ini. Dan menurutnya, identifikasi secara detail dan komprehensif diperlukan untuk melakukan deteksi dini. Fasilitas kesehatan di seluruh daerah juga perlu disiapkan. Selengkapnya berikut liputan rekan kami Vincent Aldi dengan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Gedung Nusantara 2. Dan seperti yang kita ketahui bersama pemirsa bahwa perkembangan pneumonia di luar sangat mengkhawatirkan. Dan terakhir pemirsa, dari Dinkes DKI Jakarta telah melaporkan terdapat beberapa anak yang terjangkit pneumonia itu sendiri. Dan sebagaimana dari sisi pemerintah dalam menghadapi wabah tersebut, dan untuk membahasnya pemirsa telah hadir bersama saya Wakil Ketua dari Komisi 9 DPR RI yaitu Ibu Kurniasih Mufidayati. Ibu, sejak itu Pak, Bu, dari pengalaman kita dalam menghadapi COVID-19, Bu, apa kita sebenarnya perlu menutup akses dari kedatangan lebih awal atau screening yang lebih ketat? Ya, jadi terkait dengan penyakit pneumonia yang saat ini sudah mulai ada di negara lain ya, dan kemarin juga sudah mulai ada antisipasi juga. Nah, kemarin kita udah pada saat rapat dengar pendapat dengan Kementerian Kesehatan, kita sudah sampaikan agar Kementerian Kesehatan dan juga seluruh jajaran pemerintah yang terkait itu sudah mulai mengantisipasi sejak dini. Yang pertama harus dilakukan itu adalah mengetahui penyakit pneumonia yang sedang berkembang ini yang seperti apa, virusnya seperti apa, dan penularannya seperti apa, bagaimana.
karena ini sangat penting untuk diketahui agar kita bisa mengantisipasi penularannya di Indonesia gitu ya. Dan untuk itu Kementerian Kesehatan kemarin juga sudah mulai melakukan antisipasi, bahkan sudah mulai menyatakan semua jajaran Kementerian Kesehatan sampai Dinas Kesehatan harus siaga gitu ya menghadapi kemungkinan masuknya pneumonia ini. Khususnya untuk anak-anak ya. Karenanya mitigasi sejak dini harus dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir, nggak bisa secara parsial. Dan yang paling penting adalah mengetahui secara detail tentang mutasi dari virus ini seperti apa dan juga berkembangnya penyakit ini seperti apa, penularannya seperti apa, apakah sama dengan pneumonia yang biasa atau ada kekhasan-kekhasan yang lain supaya tindakan yang dilakukan tidak salah treatment dan juga tidak salah kebijakan. Itu intinya harus ada evidence based policy dan harus menyelesaikan permasalahan antisipasi ini dari hulu ke hilir dan harus sejak dini. Ya, misalnya pencegahannya ya harus ada edukasi dari sejak dini kepada seluruh masyarakat. Penyakit ini apa, bagaimana cara mencegahnya dan harus seperti apa perilaku hidup bersih dan sehat yang harus diterapkan lebih tinggi lagi seperti itu. Dari Kemenkes sendiri dalam mengontrol wabah yang sudah masuk nih, karena dari Dinkes Jakarta udah menyatakan ada nih. Ya, ini pun harus diteliti, semua berbasis kepada data-data yang ada. Kalau memang sudah benar-benar positif dinyatakan ada dan secara klinis juga uji klinisnya juga memang terbukti ada, ini harus segera diantisipasi dan juga semua upaya untuk menghentikan mata rantai penularannya juga harus dihentikan dari sejak sekarang. Bu, sejauh ini bagaimana kesiapan dari daerah Vaskes di daerah-daerah dalam menghadapi pneumonia ini? Ya, kalau untuk Vaskes sebenarnya kita selalu meminta kepada Kementerian Kesehatan harus selalu siap siaga dalam kondisi apapun juga, baik ada pandemi maupun nggak ada pandemi. Ada penyakit seperti pneumonia hari ini ataupun tidak ada, semua Vaskes itu harus dalam kondisi ready. Karena Vaskes ini adalah tempat bagaimana masyarakat itu mendapatkan layanan kesehatan dan proteksi kesehatan. Jadi situasi apapun, baik dalam keadaan pandemi ataupun tidak ada pandemi, Vaskes harus selalu ready dan harus selalu siaga. Semua alat kesehatannya dilengkapi, semua obat-obatnya dilengkapi dan semua tenaga kesehatannya harus dipenuhi. Itu permintaan kita di Komisi 9. Terima kasih banyak Ibu atas kesediaan dan waktunya. Oke. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan Wakil Ketua dari Komisi 9 DPR RI yaitu Ibu Kurniasih Mufidayati, yang mana DPR telah berkoordinasi juga dengan Kemenkes dalam mengantisipasi dini untuk wabah pneumonia ini tersebut. Demikian yang dapat saya laporkan, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia.
Kembali bersama kami di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Dadi Ramadan. Baik, terima kasih rekan Umam. Pemirsa, mari kita bahas apa saja yang menjadi headline di media online pada sore hari ini. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu Komisi 3 DPR RI apresiasi komitmen Polda Jateng jaga netralitas pemilu 2024. Polda Jateng komitmen menjaga netralitas penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Bahkan Kapolda Jateng telah mengeluarkan buku saku pedoman netralitas anggota Polri dalam pemilu 2024 yang berisi panduan menjaga netralitas pemilu. Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Urianto mengapresiasi segenap jajaran Polda Jateng atas komitmennya dalam menjaga netralitas pada penyelenggaraan pemilu 2024 nantinya. Pada kesempatan yang sama, Kapolda Jateng Irjen Ahmad Lutfi memaparkan selain buku saku pedoman netralitas anggota Polri dalam pemilu 2024, Kapolda Jateng juga telah menggelar operasi Mantap Brata Candi 2023-2024 guna mengamankan pelaksanaan tahapan pemilu. Lalu kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu DPR RI bangun perkembangan digital dan sertifikasi elektronik nasional dengan Undang-Undang ITE. Di sini anggota Komisi 1 DPR RI Dave Laksono menilai pentingnya undang-undang tentang perubahan kedua nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik guna membangun kebijakan identitas dan perkembangan digital serta layanan sertifikasi elektronik lainnya. Selain itu, Undang-Undang ITE juga diperlukan untuk memperkuat jaminan pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Pengesahan Undang-Undang ITE penting untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis agar terwujudnya keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum. Revisi Undang-Undang ITE menjadi kebijakan besar untuk menghadirkan ruang digital yang bersih, sehat, beretika, produktif, berkeadilan, bermoral, serta mengedepankan perlindungan kepentingan umum bagi masyarakat dan negara. Pengembangan sektor informatika komunikasi dan sektor digital perlu terus dilakukan mengingat potensi kontribusi yang cepat dan masif dari sektor tersebut bagi kemajuan ekonomi Indonesia. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yaitu Komisi 3 DPR RI apresiasi komitmen Polda Jateng jaga netralitas pemilu 2024 serta DPR RI yang membangun perkembangan digital dan sertifikasi elektronik nasional dengan Undang-Undang ITE. Saya Dadi Ramadan, kembali ke rekan Umam. Baik, terima kasih rekan Dadi yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Umam Hidayat beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.